Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena kasih anugerah-Nya maka kita berkesempatan kembali dalam kebersamaan beribadah online hari ini. Kebaktian online hari ini, yakni Minggu tanggal 5 Juli 2020, dengan tema Jangan Terus Menentang. Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya yakni informasi ibadah onsite. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 28 Juni 2020, Majelis Jemaat telah memutuskan rencana membuka kembali ibadah di gedung gereja yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 diubah menjadi tanggal 2 Agustus 2020. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, perkembangan keadaan real di lapangan, yang kedua, himbauan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, yang ketiga, persiapan internal dan eksternal yang perlu dilakukan. Majelis Jemaat menghimbau segenap jemaat dan simpatisan GKI Kediri untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Informasi berikutnya yakni informasi program online GKI Kediri di bulan Juli 2020. Yang pertama, kebaktian umum Minggu dimulai pukul 7 pagi. Yang kedua, kebaktian anak sekolah Minggu. Ini terbagi dua, yakni kelas besar dan kelas kecil. Semua dimulai jam 8:30, 8.30. Untuk yang kelas kecil, usia 0 sampai kelas 3 SD. Untuk yang kelas besar, yakni kelas 4 sampai dengan pra remaja. Berikutnya yakni program sebelah mata. Setiap Selasa pukul 7 malam. Berikutnya yakni Allah Sumber Pengharapan. Setiap Sabtu pukul 7 malam. Berikutnya ada beberapa program yang akan dilaksanakan dengan media Zoom, yaitu persekutuan doa umum setiap hari Senin jam 7 malam, PA setiap hari Kamis jam 7 malam, kemudian persekutuan wilayah tetap Jumat keempat pukul 7 malam. Informasi kantin online. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, Majelis menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor handphone admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah masing-masing maupun media sosial GKI Kediri, dan mari bersama-sama saling menopang dan menolong. Kemudian informasi berikutnya Bapak Ibu, berita sukacita bersyukur telah lahir karena keluarga kecil ini dikaruniai anugerah Tuhan dari Ayahanda Revi Paskiroyante dan Ibu Faradina Agus Trialida dengan anak Farandra Dion Dayante terlahir tanggal 25 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya ajak untuk bersaat teduh sejenak sebelum memasuki ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Bersama-sama kita akan membaca dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita pujikan Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan ada beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semua dalam keadaan baik di dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kadangkala ketika Tuhan membentuk dan menempa kita, prosesnya tidak selalu menyenangkan. Tak jarang kita memberontak karena merasa terlalu berat dan tidak kuat lagi menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun seberapapun beratnya ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi,
Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengingatkan kita demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena itu jangan ragu untuk mengikut Kristus, sebab di dalamnya kita beroleh kekuatan. KJ 355 bait 1 sampai yang ketiga. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat kekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilih ya Yesus, jangan kentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, minta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami beroleh kekuatan, pengampunan, dan pengasihan Allah atas dosa dan kesalahan kami. Kami sadar bahwa hati kami, pikiran kami, hidup kami terkadang condong kepada dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sehingga ketika kami mulai berjalan di jalan yang menyimpang, serong, Tuhan sedia, ingatkanlah kami dan mengembalikan kami ke jalan yang benar. Dan ketika kami mulai goyah di dalam iman kami karena tekanan hidup yang cukup berat harus kami alami, Tuhan kiranya teguhkan dan berikanlah kami pengharapan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami menggunakan hidup ini dengan tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab, ingatkanlah kami supaya kami boleh menggunakan anugerah kehidupan yang masih kami boleh jalani sampai hari ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Di dalam kasih Tuhan kami memohon pengampunan dan pengasihan atas dosa-dosa kami. Demi Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambilkan dari Mazmur pasal 86 ayat 4 sampai yang kelima. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari merayakan hidup dalam perdamaian dengan Allah, di dalam hidup perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi milik Allah. Sebab karya pendamaian di dalam Kristus Yesus. Maka jangan khawatir, sebab tangan Tuhan senantiasa memegang erat dalam segala pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan dengan penuh syukur. Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk bersama membuka Alkitab kami, membacanya, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kami diubahkan melalui firman Tuhan. Dan kiranya karya Roh Kudus memampukan kami ketika kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar hari demi hari yang kami jalani, hidup kami terus diperbaharui oleh Tuhan, sebab kami membuka hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami terhadap karya Allah yang kudus, yang terus memperbaharui hidup kami melalui firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab pada kebaktian ini yakni terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19,
Terus dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Demikian bunyinya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan terus menentang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering terlena dengan kata biasane. Kata ini melekat kepada sesuatu yang dilakukan berulang kali menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika kemudian ada hal yang di luar dari kebiasaan, maka timbul beragam reaksi terhadapnya. Yang sering terjadi, reaksinya biasanya negatif ataupun menentang. Loh, biasane gak ngene, gak iso, biasane ngono, biasanya begini, bukan begitu. Nah, itulah mengapa sebuah perubahan atau pembaharuan seringkali menimbulkan konflik di dalamnya. Baik konflik di dalam batin masing-masing orang maupun di dalam relasi. Sebab dari yang biasa kemudian mengalami interupsi, lalu mengalami perubahan, dan mereka yang tidak siap untuk berubah akan terkejut, kaget, dan merasa zona nyamannya terusik, sehingga melihat si pembawa perubahan itu sebagai lawan. Inilah yang dirasakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ketika pelayanan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Apa itu? Yang pertama, status sebagai pemuka agama Yahudi adalah status yang menjadikan mereka hidup dengan segala kecukupan. Jubah atau pakaian yang megah, makan minum yang cukup,
Bahkan kemudian mereka bisa menikmati tinggal atau hidup dengan nyaman. Berbeda halnya dengan Yohanes. Ia justru tampil dari padang gurun berjubah binatang, berjubah bulu binatang yang makannya belalang dan madu. Bahkan dalam bacaan kita dituliskan karena Yohanes tidak makan dan minum, ia dianggap kerasukan setan. Nah, makan dan minum seperti apa yang disebutkan? Lukas pasal 7 ayat 33 mencatat bahwa Yohanes Pembaptis tidak makan roti dan tidak minum anggur. Seperti yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi. Dan inilah sesuatu yang kemudian membuat Yohanes Pembaptis dianggap kerasukan setan karena melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Hal yang kedua, di dalam pemahaman orang Yahudi, orang-orang berdosa seperti pemungut cukai misalnya, orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi, dan para penyandang disabilitas, baik itu lumpuh, buta, bisu, tuli, dan lain sebagainya, dianggap sebagai orang-orang yang layak dihukum atau dikutuk oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang selama ini mengalami diskriminasi, disingkirkan, diabaikan dan dilupakan oleh masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Dan kedatangan Yesus mengubah kebiasaan atau cara pandang yang dipakai oleh orang Yahudi terhadap orang yang berdosa dan juga para penyandang disabilitas. Yesus justru datang untuk mendekat, untuk menolong, untuk menyelamatkan, bahkan memanggil mereka untuk bertobat. Hal ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi yang justru mengabaikan mereka. Nah, Bapak Ibu, kedua hal ini lalu mau tidak mau menjadi daya tarik bagi orang banyak sehingga mereka mengikut Yesus dan juga Yohanes Pembaptis karena keduanya memberitakan berita tentang pengampunan dan pengasihan Allah atas dosa-dosa mereka. Dan mau tidak mau situasi ini lalu mengancam status quo, zona nyaman yang selama ini dimiliki oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi sebagai pemegang hukum Yahudi. Apa yang menjadi kebiasaan direvolusi, dirubah, dibaharui melalui pelayanan Yesus dan Yohanes. Atas keadaan ini, mereka dengan segala macam upaya berusaha melawan, menentang reformasi yang dilakukan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Itulah mengapa di ayat 16 sampai 17 Yesus terheran-heran dan bertanya dengan apakah kusebut angkatan ini. Dan Yesus lalu menggambarkan sebuah situasi di mana seharusnya anak-anak yang meniupkan seruling lalu semua menari, tapi mereka tidak menari. Lalu ada situasi di mana harusnya berkabung, mereka juga tidak berkabung. Apa maksudnya? Bahwa inilah gambaran yang mau menegaskan upaya Yesus dan Yohanes untuk memperbaharui, untuk mereformasi, untuk merevolusi kehidupan spiritualitas umat Israel kala itu mengalami tentangan, mengalami perlawanan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan dan pembaharuan. Mereka takut kalau mereka kehilangan kendali atau kontrol atas umat Israel. Mereka enggan mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Mereka takut keluar dari zona nyaman yang selama ini mereka miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah kalau mau jujur, kita sering tidak suka dengan yang namanya
perubahan. Kita lebih suka tinggal di zona yang nyaman dibandingkan harus masuk ke dalam zona yang tidak nyaman. Kita lebih suka dengan hidup yang tertata dan terencana dengan rapi daripada hidup dengan segala perubahan yang ada. Kita lebih suka dengan yang namanya kebiasaan daripada harus mengubah sebuah kebiasaan. Mengapa? Karena ketika situasi hal-hal di sekitar kita kemudian berubah, kita bisa saja kehilangan kendali, kontrol atasnya. Zona nyaman kita terusik dan butuh waktu untuk melakukan penyesuaian kembali. Dan prosesnya memang tidak mudah. Dan itulah mengapa setiap ada perubahan pasti ada pertentangan. Dan di dalam pertentangan pasti ada pihak yang bisa dipersalahkan. Demikian juga ketika hidup yang kita jalani berubah, tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tak jarang ketika hidup yang kita jalani penuh dengan persoalan dan penderitaan, kita lalu mempersalahkan dan meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Padahal Tuhan punya maksud yang baik ketika Ia mengizinkan pengalaman yang mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Daripada menentang perubahan melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, lebih baik kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepadanya supaya kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita melalui sebuah peristiwa. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di ayat 28 ketika Ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, undangan ini bukan berarti lalu bisa kita hayati setiap mereka yang percaya, setiap mereka yang datang kepada Yesus pasti tidak punya masalah. Bukan demikian. Justru ketika mereka yang percaya, ketika mereka yang datang kepada Yesus, persoalan, penderitaan, pergumulan adalah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dilepaskan. Dan di dalam bahasa Tuhan Yesus dikatakan kuk yang kupasang. Artinya memang ketika kita datang kepada Yesus bukan lalu semua masalah kita hilang. Justru masalah yang kita hadapi di sanalah ada Tuhan yang sedang berkarya. Itu berarti undangan atau ajakan Yesus kepada setiap kita untuk datang kepadanya dapat kita hayati supaya kita mau terbuka terhadap karya Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita mau membuka hidup kita supaya kita sedia untuk dituntun di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi, dibutuhkan kesetiaan, komitmen, iman, dan pengharapan di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan ketika kita bersedia dituntun oleh Tuhan, walaupun memang jalannya tidak mudah, walaupun ada persoalan, pergumulan, dan penderitaan di sana sini, tapi kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Setiap persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Dan ketika kita melalui itu semua, kita melaluinya dengan
tidak merasakan bahwa beban itu berat. Melainkan beban itu ringan. Karena apa? Kita tidak memikul itu sendirian. Kita memikulnya bersama-sama dengan Tuhan yang memikul dan menopang kita. Bahkan menuntun kemana kita harus melangkah di dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, lihatlah bahwa setiap pengalaman-pengalaman hidup yang mengubahkan hidup kita apapun itu, bahwa di dalamnya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi COVID-19 ini mengubah banyak aspek di dalam kehidupan kita. Semua berubah begitu cepat dan serba tidak pasti. Rencana kita akan membuka tempat ibadah pada tanggal 5 Juli. Tapi dari hasil persidangan majelis jemaat, rencana itu kemudian diubah menjadi Agustus. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa keputusan ini diambil demi keselamatan kita bersama? Sebab kalau kita melihat keadaan sekitar, angka kasus pertambahan dari pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur justru semakin tinggi. Itulah kenapa kemudian majelis jemaat mengambil keputusan untuk menunda pembukaan tempat ibadah. Dan hari ini kita masih mengikuti ibadah online. Dan saya justru bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita melewati pengalaman merasakan hidup di tengah pandemi COVID-19. Bukan karena Tuhan itu kejam atau jahat, melainkan justru Ia sedang mengajarkan kita sesuatu melalui pengalaman yang kita sedang lalui bersama-sama sampai hari ini. Supaya hidup kita diubah menjadi lebih baik hari demi hari. Apa contohnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sadar bahwa hari ini akibat pandemi COVID-19 banyak hal mengalami dampak dan perubahan yang luar biasa. Sektor industri, sektor perekonomian, gereja, hidup keluarga, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Tapi ada banyak hal yang sedang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita lihat misalnya para orang tua yang hari ini harus bergumul untuk memainkan peran sebagai guru sekolah, bahkan juga guru sekolah minggu, untuk mendidik dan mengajar anak-anak dalam pendidikan formal maupun pendidikan iman mereka. Pusing? Ya, pusing. Tapi sisi baiknya para orang tua belajar bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya. Punya waktu lebih banyak dengan anak-anak, punya banyak waktu dengan keluarga. Para lansia tentu hari ini mengalami kesepian, kesendirian karena ruang gerak dibatasi. Tapi sisi baiknya, bukankah hari ini opa dan oma daripada merasakan kesepian dan kesendirian, haus diperhatikan, bukankah kita bisa belajar untuk mulai memperhatikan saudara, rekan, sahabat dengan menelpon, ngobrol, saling mendoakan dan saling menguatkan. Atau juga para pekerja, baik itu guru les, guru-guru pendidikan atau sekolah, pekerja-pekerja karyawan yang hari ini dirumahkan. Bukankah kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang kreatif, bukan pasif.
guru-guru, tenaga pendidik, hari ini dengan segala keterbatasan yang dipunya, tapi para tenaga pendidik ini belajar bagaimana bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Bahkan para pelayan Tuhan ketika di dalam harian sibuk melayani, mempersiapkan segala sesuatunya, dan semua kegiatan akhirnya harus dialihkan secara online. Bukankah para pelayan Tuhan hari ini belajar menyesuaikan diri dengan segala perubahan, lalu berkreativitas sedemikian rupa agar hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian tetap hidup. Dan secara khusus gereja GKI Kediri, program pelayanan yang sudah diusulkan dan disetujui di awal tahun ini harus di-drop. Dan pengurus badan pelayanan harus merevisi program, mengusulkan program baru yang relevan dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat. Bukankah kita belajar bahwa program pelayanan itu bukan hanya sekedar copy paste, melainkan para pengurus badan pelayanan dan setiap kita sebagai gereja bertanggung jawab untuk membuat program yang dibutuhkan, yang relevan dan menjawab pergumulan umat dan masyarakat sekitar. Dan hari-hari ini GKI Kediri sedang menggarap kantin online GKI Kediri. Sebuah wadah untuk memberdayakan ekonomi jemaat. Anggota jemaat yang memiliki usaha berjualan makanan dan minuman ditampung. Kita juga memperkerjakan jemaat-jemaat yang hari ini sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 sebagai kurir. Dan 2 minggu ini sudah berjalan dan kita mengucap syukur untuk tuntunan dan hikmat Tuhan. Tapi kantin online GKI Kediri harusnya semakin menjadi berkat. Supaya semakin banyak orang menjadi berkat dan itu butuh bantuan setiap kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, inilah perubahan-perubahan yang harus kita terus hadapi. Perubahan-perubahan yang harus kita lalui melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani. Jangan takut untuk berubah. Yang penting berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah menjadi lebih buruk. Kuncinya terbuka terhadap karya Allah. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Setia di dalam iman dan pengharapan kita. Dan bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Jangan terus menentang. Izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Sebuah persembahan pujian yang akan mengingatkan kita bahwa ketika kita menjalani hidup dengan penuh persoalan, pergumulan, dan penderitaan, kita cuma butuh kesetiaan di dalam iman dan pengharapan kita kepada Kristus Yesus.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kholik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih boleh kami jalani. Sekalipun penuh dengan pergumulan, penderitaan, persoalan, tapi sampai detik hari ini kami tetap merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan, cinta kasih, kemurahan,
anugerah, dan berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih karena melalui itu semua hidup kami diperbaharui menjadi lebih baik. Sehingga ada banyak hal yang dapat kami pelajari dari setiap pengalaman hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, untuk setiap karya Tuhan yang hadir melalui setiap pengalaman hidup yang kami jalani. Saat ini kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Kediri. Tuhan teruslah kobarkan jiwa kami, kobarkan semangat kami untuk tetap setia mengikuti ibadah maupun persekutuan walaupun secara online. Supaya kami boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kami boleh merasakan ikatan kasih dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kiranya cinta kasih Tuhan yang akan terus memberikan kami pengharapan bahwa suatu hari kelak kami dapat kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja, berjumpa secara tatap muka dengan saudara seiman. Terima kasih karena Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat kepada majelis jemaat sehingga boleh memutuskan dan mengambil kebijakan yang baik bagi GKI Kediri. Maka Tuhan berkati setiap keputusan kebijakan yang diambil supaya kami sebagai jemaat boleh bekerja bersama, saling topang, menolong, mendukung sehingga sebagai anggota tubuh Kristus kami saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling mendukung di dalam doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk setiap orang yang terus dengan setia melayani Tuhan. Baik para penatua majelis jemaat, Saudari Anita, Pendeta Kristianto Basuki sebagai pendeta konsulen, hambamu, dan segenap pelayan yang melayani dengan setia, dan secara khusus untuk tim multimedia, Pak Hengki, Bima, Wahyu, demikian juga tim medsos, Mbak Luki, Mbak Tias, Karel, dan setiap orang yang terlibat di dalam persiapan sarana ibadah dan persekutuan online. Tuhan berkati supaya kami boleh terus bekerja berjuang bersama untuk menyediakan sarana bagi jemaat untuk memelihara iman dan spiritualitas mereka. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan pusat sampai daerah di dalam upaya menanggulangi bencana COVID-19 ini. Tuhan terus berikan hikmat sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami terus mengingat di dalam doa kami untuk para medis yang terus berjuang menangani pasien COVID-19 dengan segala resiko yang mereka hadapi. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, demikian juga berikan ketentraman dan ketenangan hati bagi keluarga para medis yang menantikan kehadiran mereka di rumah. Demikian juga segenap masyarakat Indonesia, supaya kami boleh sadar dan berjuang bersama, mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah, menaati aturan-aturan yang ada, dan kiranya tangan Tuhan terus terulur sehingga pandemi COVID-19 ini boleh teratasi. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memulihkan dan menjamah. Bagi yang berulang tahun sepekan ini, Tuhan juga berkati kiranya mereka boleh merayakan dan membagikan anugerah Tuhan melalui pertambahan usia dan hidup mereka semakin bijaksana dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk warga usia lanjut. Tuhan kiranya terus memberkati dan memelihara kehidupan mereka.
dan senantiasa Tuhan berikan kesehatan serta kekuatan agar mereka ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa secara pribadi, menaikkan keluh kesah, pergumulan dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga kami, relasi kami dengan pasangan hidup, dengan anak-anak maupun orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati dan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas setiap berkat pemberian Tuhan yang memelihara dan mencukupkan kehidupan kita, maka biarlah kita memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 108 mengingatkan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita pujikan KJ 287B, Sekarang Beri Syukur. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Puji syukur ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi bukti kami mengucapkan syukur Tuhan hanya kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang akan mensucikan dan mengkuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang akan
memberi roh hikmat Tuhan kepada pengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini layak dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci menjalani sebuah proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita ialah kesetiaan. Karena itu tetaplah setia mengikut Tuhan, tetap teguh di dalam iman pengharapan kita, dan teruslah merayakan anugerah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setialah, setialah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, tapi lanjutkanlah kehidupan kita juga sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat dan yang buruk. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani hidup yang penuh dengan segala perubahan, tapi kita tetap setia dan berpengharapan di dalamnya. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh secara pribadi. Selesai. Demikian kebaktian pada minggu hari ini, dan mari kita bersama-sama melakukan perintah Tuhan di dalam segenap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.